Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Billy di sini dan kali ini saya akan mengupdate beberapa info tentang saya. Seperti yang sudah saya singgung di awal, dengan menggunakan bahasa Indonesia pastinya saya akan lebih enak untuk ngobrol. Lebih banyak hal dari saya yang bisa teman-teman ketahui. Sebenarnya saya cukup sedih malam ini, malam minggu, ya kan? Bukannya malam mingguan, malah curhat di YouTube. Jadi sebenarnya kebetulan HP saya yang Infinix Hot 2 ini dusnya baru aja dibeli sama teman saya. Dia baru kena musibah, HP-nya hilang, jadi dia butuh HP yang murah tapi bisa segalanya. Jadi saya bilang kebetulan dia ngelain saya. Kemudian dia bilang dia cari yang second, tadinya saya mau kasih dia yang baru. Dia bilang di bawah 1 juta ada nggak? Dia bilang gitu. Terus saya bilang, wah susah nyarinya. Ya udah, mau nggak smartphone nanti dicariin diambil di toko. Saya bilang gitu, tapi dia bilang dia maunya second supaya lebih murah, dan pada akhirnya dia deal. Setelah saya sebutkan beberapa hal tentang Infinix, setelah saya kasih tahu gimana Infinix spesifikasinya, kemudian kemampuannya apa aja, dia sempat nyinggung nggak bisa 4G-nya HP Infinix ini sih, tapi saya bilang ya nggak butuh-butuh amat lah 4G, ya kan. Nantilah itu 1 sampai 2 tahun lagi lah mungkin baru itu udah di Indonesia sudah hampir semua orang yang pakai operator bisa pakai 4G. Kemudian akhirnya sudah terjual, ini tinggal kardusnya aja yang belum saya kasih karena dia lagi butuh, jadi saya bantu-bantu teman lah ya. Jadi ya hitung-hitung saya juga jual rugi, jadi nggak masalah lah, saya hitungnya untuk bantu teman. Semoga itu bisa ngeringanin bebannya dia lah, dia baru kehilangan sama kemalingan tuh, kasihan banget tuh kan. Sebenarnya di video kali ini saya ingin mengupdate beberapa hal, diantaranya kalian bisa lihat di sini, ini adalah new setup saya di sini. Untuk beberapa hari ke depan saya akan fokus ke Xiaomi Redmi 2 Prime ini, dan saya sudah pindahkan semua aplikasi, semua data. Saya juga sudah install beberapa aplikasi. Saya lebih senang sih pakai folder-folder kayak gini sih, bisa kelihatan nggak? Ya, jadi satu folder apa Google, sosial, terus shopping, terus aplikasi dari Xiaomi-nya. Saya lebih senang bikin folder daripada berantakan gitu di home screen ya. Apalagi ini nggak ada app drawernya. Dari sisi baterai life, ini bisa dilihat saya ngecas tadi sekitar jam berapa ya? Jam 7-an lah, jam 5-an lah tadi saya cas full 100%. Terus karena standby jadi sekitar 95%. Yang saya kagum dari Redmi 2 ini adalah daya tahan baterai dari smartphone ini, karena ini mungkin dari dukungan dari software Xiaomi-nya kali ya, dari MIUI-nya kayaknya deh ini. Xiaomi melakukan ini dengan sangat baik, bisa mengoptimalkan sistem operasi Android yang terbuka tanpa mengesampingkan kualitas ketahanan baterai. Terus yang kedua, saya ingin memberikan mungkin beberapa hal yang mungkin kita perlu ketahui tentang smartphone ini. Bagaimana dia mampu mengatasi berbagai notifikasi yang sedikit lebih telat daripada HP-HP kebanyakan, yaitu dengan harus di lock seperti ini. Jadi caranya biar dia tetap notifikasinya masuk, dengan di swipe down kayak gini dia ke lock. Jadi walaupun kita clear RAM, dia masih tetap muncul di sini walaupun memakan sedikit RAM. Jadi sekarang RAM-nya sih terlihat berkurang sekitar 900-an megabyte, tapi itu tetap ngebantu kita untuk mendapatkan notifikasi secara real time. Terus juga nanti akan saya benchmark di sini. Saya akan highlight beberapa hal sih di Twitter saya. Jadi nanti di follow aja Twitter saya, dicek aja. Jadi ada Geekbench, Speed Test, AnTuTu Benchmark, dan CPUZ. Ini adalah 4 aplikasi benchmark yang cukup terkenal di beberapa reviewers luar maupun dalam. Dan skor AnTuTu-nya di sini nih 20.989, hampir 21.000. Hasil benchmark bukan menjadi tolak ukur, ini hanya sebuah perhitungan secara teknis bagaimana sebuah smartphone bisa bekerja. Ada beberapa hal yang unggul dibandingkan dari Infinix Hot 2, dimana salah satunya adalah kamera dan layar ya. Saya sangat concern terhadap layar. Saya sudah sempat bandingkan LCD testnya di sini bareng Infinix Hot 2. Kalau menurut saya kualitas warnanya sangat cukup jauh kualitasnya, mulai dari produksi warna, kontras, kemudian viewing angle, kemudian juga brightness. Xiaomi Redmi 2 Prime lebih unggul sedikit, walaupun tipis, tapi kita tetap bisa notice perbedaannya antara Infinix Hot 2.
Dan multitouch-nya di sini 10 ya, di Redmi 2 Prime. Nah, 10. Jadi multitasknya 10, sedangkan di Infinix Hot 2 itu cuma 5 aja. Untuk masalah benchmark masih sangat jauh ya dari flagship kebanyakan, tapi seperti yang sudah di-mention di video review singkat dari Obat Gaptek, smartphone Xiaomi ini bisa dikategorikan fungsional karena smartphone ini bisa memenuhi segala macam kebutuhan Anda untuk bersosial media, untuk nonton video, untuk dengerin lagu dan lain sebagainya, dan didukung juga oleh software yang cukup powerful dari Xiaomi dengan MIUI-nya, walaupun agak boros RAM, tapi baterainya tetap irit. Itu yang saya suka dari MIUI. Jadi, saya akan banyak mengcover beberapa hal tentang HP ini. Saya akan coba dari speaker, call quality, kemudian dari kecepatan charging, kemudian dari mikrofonnya dan lain sebagainya. Jadi saya harap itu bisa sedetail mungkin ya, dan itu bisa menjadi sebuah informasi yang penting buat kamu, baik kamu yang sudah memiliki smartphone ini maupun yang akan membeli smartphone ini atau masih galau mau beli HP yang mana. Dan terus yang ketiga, saya posting foto aksesoris Xiaomi, power bank, speaker, terus LED juga, Mi LED. Ini Xiaomi Mi Band-nya nih. Ini ada Xiaomi speaker. Ini suaranya oke banget. Nanti kalau saya ada kesempatan saya coba untuk review setiap aksesoris Xiaomi, karena saya walaupun bukan Xiaomi fans, walaupun bukan Mi fans, tapi saya sangat tertarik untuk membuat beberapa video tentang produk-produk Xiaomi, karena selain harganya sangat murah, selain itu juga kualitasnya juga nggak buruk-buruk amat lah untuk ukuran manufaktur Cina lah, perusahaan Cina gitu ya. Terus juga ada Yi Kamera, ini dusnya Xiaomi Yi Kamera, saya juga punya. Paling itu sih, nanti saya akan coba video reviewnya bukan video review sih, mungkin ada beberapa highlight aja tentang Xiaomi produk. Oh iya, satu lagi, saya juga nanti akan buat video tentang setup saya, bagaimana tahapan-tahapan saya sebelum membuat video, sebelum merekam, terus tag-nya tuh gimana, terus tools yang dibutuhin apa aja. Saya tadi sudah banyak berbincang dengan teman-teman saya yang ahli di bidang sinematografi dan fotografi, yang pokoknya yang ahli di bidang video lah. Jadi saya sudah curhat ke mereka dan mereka ngasih saran dan tips. Salah satunya adalah dengan setup terbaru dari saya ini, jadilah customer yang cerdas, artinya membeli smartphone sesuai kebutuhan dan budget Anda. Itulah kenapa saya lebih memilih iPhone daripada Android lain. Jadi iPhone 5s yang saya pakai ini adalah salah satu HP yang menurut saya paling pas lah buat saya lah. Harga juga nggak terlalu mahal untuk sekarang kan. Saya juga belinya second, garansi, tapi masih garansi resmi. Kemarin sampai awal Oktober saya paling anti beli HP garansi nggak jelas ya, kecuali Apple garansi internasional mungkin masih bisa tercover lah oleh Apple-nya. Tapi kalau garansi distributor gitu saya agak ngeri, karena service centernya masih nggak jelas, terus nanti kalau ada klaim susah. Jadi saya lebih tidak mengambil resiko, walaupun harganya sedikit lebih mahal, tapi saya lebih mementingkan kualitas layanan dibandingkan harga murahnya. Karena yang namanya elektronik kita nggak tahu kan umurnya sampai kapan atau bagaimana kejadian nanti, misalnya ada rusak-rusak bawaan ya kan. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika kalian suka, jangan lupa komen apapun yang kalian ingin tanyakan maupun kalian ingin ceritakan, atau apapun yang kalian ingin bilang. Jangan lupa subscribe agar tidak terlewatkan di video selanjutnya. Dan sampai ketemu lagi ya. Dadah. What if